perkenalkan, nama saya Desi Lusina Putri Pelom dengan NIM 2306040065. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat tentang identitas nasional. Nah, apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti memiliki tanda atau ciri yang melekat pada individu atau kelompok. Sementara nasional diambil dari kata nation yang berarti bangsa. Apa saja yang menjadi unsur-unsur identitas nasional? Yaitu yang pertama, adanya kesamaan sejarah yang telah dilalui oleh suatu kelompok dapat membuat mereka menyadari adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, suku bangsa merupakan kelompok etnis yang telah menetap dalam suatu negara dengan corak budaya, norma tertentu yang berlaku. Yang ketiga, agama. Salah satu unsur identitas nasional yang digolongkan sebagai kepercayaan yang suatu bangsa atau individu yakini. Yang keempat, bahasa. Itu salah satu unsur identitas nasional yang berfungsi sebagai media interaksi antara warga negara di seluruh penjuru negeri yang berfungsi sebagai bahasa nasional. Berikutnya, kebudayaan, yaitu nilai-nilai tradisi adat dan kebiasaan yang berlaku di sebuah etnis atau masyarakat melebur suatu identitas nasional tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia. Ada 6 tahap penting dalam sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia yang meliputi: yang pertama, pengaruh kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Yang kedua, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, PNI atau Partai Nasional Indonesia. Yang keempat, pergerakan kemerdekaan. Yang kelima, perjuangan bersama lawan kolonialisme. Dan yang terakhir yaitu konsolidasi bangsa dan juga pembentukan negara. Yaitu C, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang pertama, identitas nasional tidak statis tetapi dinamis. Yang kedua, karakter, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Yang ketiga, karakter bangsa, tabiat atau watak khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila adalah karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Identitas nasional sebagai karakter bangsa karena mencerminkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, ciri khas, dan karakteristik yang membedakan dari bangsa lain. Identitas nasional Indonesia seperti bahasa Indonesia, lambang negara, burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Kepribadian nasional atau jati diri nasional Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Proses berbangsa dan bernegara. Ada beberapa faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, antara lain: 1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang lebih selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Terjadinya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoretis, perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya.
Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak dari dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini terdapat pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang keempat, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, Undang-Undang Dasar Negara, dan Dasar Negara yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, terjadinya negara Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan atau revolusi. Dokumentasi proses perjuangan dan pengorbanan dalam pembentukan negara ini tertata rapi dalam unsur produk hukum negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan materi tentang identitas nasional. Sekian dan terima kasih.